你心事的爱让我感受到，远比蓝蓝的天空还要高。你的恩赐良善向我彰显，远比汪洋大海还要深。你的福分倾倒在我身上，让我内心发出无比赞叹。就连未曾想到过的需要，你都早已为我而预备好。神啊，试问我到底是谁，成为你眼中同人？神啊，我该如何回报这爱？除了赞美和敬拜你。你的福分倾倒在我身上，让我内心发出无比赞叹。就连未曾想到过的需要，你都早已为我而预备好。神啊，试问我到底是谁，成为你眼中同人？神啊，我该如何回报这爱？除了赞美和敬拜你。神啊，试问我到底是谁，成为你眼中同人？神啊，我该如何回报这爱？除了赞美和敬拜你，除了赞美和敬拜你。有许多事情我无法接受和理喻，为什么是这样的结局？为什么人生会有悲剧？有一件事情我深藏在我的心底，无论发生任何的事情，神不会置之不理。上帝了解我，上帝在乎我一生所面对的各式各样困惑，绝不丢弃我，绝不会让我独自一人去承受，因上帝了解我。
事情，我无法接受和理喻。为什么是这样的结局？为什么人生会有悲剧？有一件事情，我深藏在我的心底，无论发生任何的事情，神不会置之不理。上帝了解我，上帝在乎我一生所面对的各式各样困惑，绝不丢弃我，绝不会让我独自一人去承受，因上帝了解我。了解我，上帝在乎我一生所面对的各式各样困惑，绝不丢弃我，绝不会让我独自一人去承受，因上帝了解我。解我的困惑，他不丢弃我，因他在乎我，因上帝了解我。在最紧急时候，你开了红海，让他们经过。40年的漂泊，衣服和鞋子都没有穿破。沙漠开江河，旷野开道路，你完全能够。白天有云柱，夜间有火，如此看顾保守。你都能够，你都能够。独行其事的深处，你别无他神，耶稣我主。我最需要时候，你都会帮助我，没缺乏过。瘸腿能行走，瞎眼看见，哑巴开口。病人的医治，死人复活，你完全能够。你都能够。你都能够。
变就从天降祸磐石出水，水上行走，死里复活，有什么你不能够？你们要赞美耶和华，我要在称责人的大会中，并拱会中，以心称谢耶和华。耶和华的作为本为大，凡喜爱的都必靠察。Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，借我施恩福。 Jemaat kami undang untuk berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian pertama, jadikanlah aku saluran berkat.
dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, benar sungguh pujian yang kami panjatkan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami begitu banyak jalan yang berliku-liku Tuhan. Begitu banyak yang hati kami yang gelisah Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Kau Tuhan. Kami membawa hati kami yang hancur, yang hina itu Tuhan ke dalam tangan dan pimpinan-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan buka jalan ketika kami di dalam kegelapan. Tuhan memberikan kami terang bagi kami ya Bapa. Tuhan yang buka jalan bagi kami ya Tuhan di dalam kesesatan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan Kau Tuhan. Kami mau datang beribadah di hadapan Kau Tuhan. Kiranya Tuhan jamahlah setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat sungguh-sungguh datang beribadah di hadapan Kau Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ya Bapa di dalam setiap keterbatasan beliau ya Bapa. Tuhan yang memberikan hati yang bijaksana Tuhan, biar apa yang dikatakan oleh mulut bibir hamba-Mu ya Bapa dapat menegur setiap kami, dapat menegur setiap hati-hati kami yang kacau itu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《圣灵的国者》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang kedua, Fruit of the Spirit.前，我们来读一段经文，在以赛亚书第40章第2节。Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan,
Mari kita membaca satu berikut firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 2. 我们一起来念。要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说他征战的日子已满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪从耶和华手中加倍受罚。Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya。我们一起来祷告。阿爸天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你今天早上。在你的安息了，你所分别为圣的日子，让我们能够来到你面前来敬拜你。虽然在这个疫情的情况，我们只能在家进行，可是我们要献上感恩，因为你再一次给我们机会来敬拜你。天父上帝，首先我们要承认主，我们实在是个罪人。我们要承认，在我们每一天的日子里头，我们常常做了不该做的事情。很多时候，我们得罪你，得罪别人。很多时候，我们也忽略了你的存在，忽略了你的大能，甚至自以为聪明。天父上帝，我们不对，我们败坏，我们犯罪。天父上帝，我们在这恳求主接受你牺牲的爱，接受你的宝血，求主再一次赦免我们一切的过犯，求主再一次赦免我们的罪恶，求主更新我们，洗净我们，塑造我们，让我们的生命完全是属于你的。主啊，本来我们不配成为你的儿女，因为我们的生命是充满罪恶，我们实在不配。可是我们相信你是爱我们的上帝，你要拯救我们，你要教导我们怎么样悔改，怎么样远离罪恶。主啊，谢谢你，谢谢你垂听我们的祷告，谢谢你再一次给我们机会悔改，谢谢主，再一次求主垂听我们的祷告，将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，这到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat kami persilakan tetap berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣所相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信有生。阿们。我们来起应经文， Mari kita berresponsoria. 悔改并跟随耶稣。这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税关上，就对他说，他就撇下所有的，起来跟从了耶稣。利未在自己家里为耶稣大摆筵席，
有许多税吏和别人与他们一同坐席。法利赛人和文士就向耶稣的门徒发言说：“你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？”耶稣对他们说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。” Bertobat dan mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukankah orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Gloria Patri. Saat ini kami persilakan Officer Boy Brigade untuk mempersembahkan sebuah pujian. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu kepada kita semua.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima ya Bapa. Pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap hati kami, setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong setiap yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Engkau saja. Berotoritaslah Tuhan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang diubahkan Kristus. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya membacakannya kepada kita semua, Bapak Ibu menyimaknya. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar dari satu tema, yaitu hidup yang diubahkan Kristus. Di sekeliling kita ada begitu banyak hal yang berubah, entah perubahan ke arah yang baik atau sebaliknya ke arah yang buruk. Ada orang berubah dengan perubahan waktu yang sangat singkat, dan ada pula orang yang berubah dengan bertahap. Hidup kekristenan juga tidak lepas dari yang namanya perubahan. Perubahan itu maksudnya bukan berubah secara fisik, tetapi sebuah perubahan yang berkaitan dengan pembaruan hidup orang percaya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Zakeus dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak menduga hal itu akan terjadi. Awalnya dia hanya ingin melihat seperti apa sih Yesus itu. Namun di luar dugaannya, ternyata Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko khusus untuk menemuinya. Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kisah serupa terjadi juga pada seorang perempuan Samaria. Seperti biasa, ia datang ke sumur dan mengambil air pada siang hari. Ia tidak menduga bahwa ia berjumpa dengan Yesus di tepi sumur itu. Dan perjumpaan itu mengubahkan hidupnya, yaitu perempuan yang ada di Samaria tersebut. Ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan dalam kisah ini, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu kata harus. Dari Yohanes 4 ayat 4, Tuhan Yesus harus menumpang di rumah Zakeus, dan Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ini menekankan tentang misi kedatangannya Yesus ke dalam dunia. Hatinya yang penuh dengan belas kasihan mendorongnya untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Lihat bagaimana Yesus datang ke kota Yeriko, bagaimana Yesus menjumpai perempuan Samaria. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa sih sebenarnya Zakeus ini? Arti dari nama Zakeus adalah tulus, bersih, suci, akan tetapi kehidupan dan namanya bertolak belakang. Kita tahu
pekerjaan yang dilakukan oleh Zakeus. Perilaku dan perkataan Zakeus tidak memperlihatkan ketulusan, bersih, suci, dan integritas dia sebagai seorang orang Yahudi. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan Zakeus? Pekerjaan yang berkaitan dengan pemungutan cukai telah menempatkannya pada posisi yang tidak memungkinkan untuk menjaga semuanya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemungut cukai adalah pegawai kerajaan Romawi yang waktu itu menjajah Israel. Mereka ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, sesama Yahudi. Bahkan terkadang pajak yang dipungut pun sangat keterlaluan. Pandangan orang Yahudi yang bekerja pada pemerintahan Romawi disebut sebagai pengkhianat atau orang kafir. Mereka telah mempermainkan imannya dengan cara pro bangsa Romawi yang menyembah berhala. Orang Yahudi telah belajar dari pengalaman pembuangan di Babel karena mereka berulang kali jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi sangat membenci pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Mereka tidak mau bergaul dengan pemungut cukai. Zakeus bukan hanya seorang pemungut cukai, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Ini adalah jenjang karir yang sangat bagus sebenarnya. Ia tidak gampang untuk mencapainya. Itu sebabnya Zakeus bisa menjadi orang kaya. Apa yang menyebabkan Zakeus rela dicap sebagai pengkhianat? Karena uang sebenarnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Zakeus tidak memperdulikan pandangan soal terhadap dirinya. Yang penting dia kaya. Dia pun tidak memperdulikan hati nuraninya, asalkan impiannya tercapai. Bagaimana karakter Zakeus? Jika saudara Bapak Ibu bisa membayangkan seorang pemungut cukai yang memeras, maka Bapak Ibu juga akan membayangkan bagaimana karakter Zakeus. Pasti di pikiran kita adalah Zakeus ini adalah seorang cinta uang, pelit, serakah, galak, pemeras, tidak berperi kemanusiaan. Memang itu yang dia lakukan. Makanya orang Yahudi sangat membenci Zakeus, padahal mereka sama-sama orang Yahudi. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang rela untuk mengorbankan hal-hal yang paling berharga dalam dirinya. Itu harga diri, kehidupan rohani, bahkan imannya sekalipun karena uang. Perubahan apa yang terjadi pada Zakeus? Di ayat 8, saya baca kepada kita semua. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jika kita memperhatikan ayat 8 ini, maka sangat kontras sekali dengan kehidupan Zakeus sebelumnya. Tadinya serakah, sekarang ia malah memberikan setengah dari hartanya. Tadinya dia sangat keram, artinya dia sangat pelit terhadap orang miskin. Sekarang malah berbelas kasihan. Tadinya dia keras kepala, tapi sekarang menjadi orang yang peduli atau care. Tadinya dia mementingkan diri sendiri. Dia mengejar kekayaan demi dirinya sendiri. Sekarang dia mementingkan orang lain. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bayangkan Zakeus menjadi orang kaya, tidak punya apa-apa lagi, atau kalaupun masih punya, maka ia tidak mempunyai secara berkelimpahan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misalnya Zakeus memiliki kekayaan sebanyak 1M. Berdasarkan janji yang sudah dia berikan kepada Yesus, maka 500 juta diberikan kepada orang miskin. Selain itu, ia akan mengganti 4 kali lipat kepada orang yang diperas. Menurut hukum Taurat, mengembalikan seharga yang diperas dan ditambah 20%, tapi Zakeus menggantinya 400%. Ini melampaui ketetapan yang ditetapkan oleh Taurat. Jika Zakeus sudah memiliki istri, bagaimana pendapat istri tentang hal tersebut? Apakah istrinya mendukung keputusan Zakeus? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan buah pertobatan yang kita hasilkan? Kita lihat, Zakeus sudah menghasilkan buah pertobatan yang dia lakukan. Apakah kita hanya menghasilkan buah yang manis di bibir, tapi tidak menunjukkan buah yang sesungguhnya? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan Zakeus berubah? Kedatangan Yesus ke rumahnya dan hidupnya telah mengubahkannya. Menurut Lukas 8, kita mengetahui bahwa pemungut cukai merasa enggan sebenarnya. Dia sebenarnya malu, tepatnya malu, datang ke bait suci.
yaitu ke bait Allah dan berdoa. Kalaupun mereka datang, mereka akan berdiri jauh-jauh karena menyadari keberdosaannya, ketidaklayakannya. Akan tetapi sekarang Tuhan Yesus yang mendatangi Zakeus dan menumpang bahkan di rumahnya, di luar dugaan si Zakeus, bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk hadir di dalam rumah dan hidupnya. Zakeus merasakan kasih, Zakeus merasakan pengampunan dan penerimaan dari Tuhan terhadap dirinya. Orang-orang di sekitarnya menolak dan membencinya karena dosanya. Tapi lihatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah bersedia untuk menerimanya. Allah memberikan anugerah kepada Zakeus. Bahkan Tuhan menerima dan mengampuni apa yang telah dilakukan oleh Zakeus. Orang-orang di sekitarnya sebenarnya menolak Zakeus, bahkan membenci Zakeus karena dosanya. Tetapi lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah bersedia dan menerimanya. Anugerah Tuhan yang telah menerima dan mengampuni telah membuatnya berubah. Banyak tokoh-tokoh di dalam sejarah kekristenan yang hidupnya diubahkan oleh kasih Tuhan. Salah satunya adalah Agustinus. Sebelum bertobat, Agustinus memiliki kehidupan yang tidak baik. Tapi setelah bertobat, dia memberikan dirinya bagi Allah dan pelayanannya membawa dampak yang sangat besar. Pelayanan Agustinus yang berdampak besar bagi gereja hingga akhir ini. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang suami istri yang sudah menikah puluhan tahun dan sering berkonflik. Suatu hari sang istri mengidam, pengen sekali makan pisang goreng. Si istri pun bergegas membuat pisang goreng tersebut. Setelah selesai, sang istri menikmati pisang goreng yang hangat dengan secangkir teh. Tidak terasa hari pun sudah senja dan suami pulang dari kerjanya. Ketika suami masuk rumah, sang suami melihat sang istri sedang menikmati pisang goreng. Karena pulang kerja, tentu sang suami lapar dan pengen juga makan pisang goreng buatan istrinya. Yang menjadi masalahnya pisang goreng tinggal satu. Maka berkatalah suami sama istrinya, "Istriku, bolehkah aku meminta pisang gorengnya? Sebab ada tertulis, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Istri menjawab, "Pak, goreng sendiri, sebab ada tertulis, hai pemalas, pergilah kepada semut dan belajarlah kepadanya." Suami menjawab, "Benar, tetapi ada juga tertulis, apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian." Lantas istri menjawab juga, "Tetapi ada tertulis, Pak, manusia hidup bukan dari roti saja." Suami mulai kesal dan berkata, "Mintalah maka engkau akan mendapat." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dengan kesal sang istri berkata, "Ya sudah, ini buat papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun cerita ini berada humor, seperti humor, namun memberikan sebuah gambaran bahwa sering sekali suami istri masing-masing mengetahui banyak firman Tuhan, tetapi tidak hidup dan menghidupi firman Tuhan, sehingga tidak ada perubahan apapun yang terjadi dalam diri mereka masing-masing. Kita kembali ke firman Tuhan. Apa yang bisa menjadi renungan kita pada hari ini? Yang pertama, didasari atas kasih Kristus yang sudah menyentuh kita, lakukanlah segala sesuatu di dalam kasih-Nya. Rasul Paulus mengingatkan kita, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bukan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Dari 1 Korintus 13 ayat 3. Lakukanlah segala sesuatu dalam kasih Allah. Bagaimana relasi kita dengan keluarga kita? Mencintai keluarga dan melayani keluarga adalah sesuatu yang natural, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapapun bisa melakukannya, akan tetapi kita perlu menambahkannya. Kita mengasihi dan melayani keluarga kita dengan kasih Kristus. Ini akan menolong kita untuk menerima apa adanya keluarga kita, mengampuni, mengulurkan tangan pada anggota keluarga yang tidak sempurna. Bagaimana dengan pelayanan kita, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang kedua, perubahan ini menyentuh aspek yang paling dalam dari kehidupan kita. Kita lihat
Zakheus menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya. Pertobatan Zakheus memperlihatkan bahwa aspek yang paling penting dalam hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan, yaitu uang tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita mengizinkan kasih Kristus menyentuh hati kita yang paling dalam? Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata, "Come and follow me, I will make you become." Inilah panggilan Tuhan Yesus terhadap semua umatnya dengan pengikutnya, bahkan dengan kita semua. Maka kita akan mengizinkan Allah untuk mengatur dan menata uang, pikiran, karakter, dan tujuan hidup kita. Allah ingin mengubahkan hidup kita sebenarnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang yang perlu kita lakukan keterbukaan kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi membawa kita untuk mengalami perubahan, sehingga Dia memakai kita, yaitu Yesus memakai kita untuk menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang sekitar kita. Yang menjadi pertanyaannya kepada kita semua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersediakah kita untuk merespon panggilan Tuhan? Bersediakah kita membuka hati dan membiarkan Roh Kudus bekerja, mengubah hidup kita setiap hari? Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapak yang baik, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya hidup kami diubahkan, Bapak. Tuhan tolong kami, kuasai kami, mampukan kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kuasa Roh Kudus-Mu tolong mampukan kami, supaya kami tidak hidup di dalam ego kami. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah firman-Mu terus berkata-kata dalam hati kami, bahkan dalam pikiran kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌《施主恩典》，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian. Yang ketiga, hitung berkat-Mu untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bapa, kami tidak tahu bagaimana cara kami untuk mengucapkan terima kasih, dan kami tidak tahu bagaimana cara membalas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi
satu yang kami yakini ya Bapa. Kami mau datang, kami mau mempersembahkan seluruh yang ada di dalam hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan ajarilah kami Tuhan, agar kami boleh memberikan bukan dalam materi saja, tetapi hati, waktu kami boleh mempersembahkannya hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌。我已经决定要跟随耶稣。 Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang terakhir. I have decided to follow Jesus. Dok Sogi.聚会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom kepada kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini secara online. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saya tidak menjemu-jemu mengingatkan kepada saudara-saudari sekalian, mari kita tetap mengingat hari yang dikuduskan Tuhan. Hari Sabat, hari Minggu, kita wajib datang ke hadapan Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan namanya, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita akan semakin mengenal siapa Allah kita yang sebenarnya. Dan kita akan selalu mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita atas berkat dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, marilah kita jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Kita bisa menyalurkannya dengan transfer ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa langsung men-screenshot di QR yang sudah tersedia. Bagi kita yang memberikannya dengan sungguh-sungguh, yakinlah Tuhan akan mengingat dan Tuhan akan semakin memberkati. Sementara ibadah onsite terbatas kita hentikan karena situasi pandemik yang belum begitu memungkinkan untuk membiarkan kita melaksanakan ibadah onsite terbatas ini. Oleh sebab itu, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, sehingga suatu hari masa pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali di aula dan beribadah bersama-sama. Untuk vaksin, bagi kita yang belum menerima vaksin, harap segera mendaftarkan diri, atau Bapak Ibu langsung bisa mendaftarkan diri kepada saya dengan mengirimkan KTP kepada saya. Maka saya akan membantu Bapak Ibu untuk mendaftarkannya dan menunggu jadwal untuk divaksin. Jadi bagi kita yang sudah divaksin, kita terus berdoa kiranya dengan vaksin yang sudah kita terima, kekebalan tubuh kita akan semakin baik dan kita akan tidak mudah terpapar oleh virus corona. Walaupun terpapar, tetapi masa kesembuhan itu pasti akan lebih cepat daripada orang-orang yang belum divaksin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut untuk menerima vaksin. Seperti minggu-minggu yang lalu sudah saya beritahukan bahwa gereja-gereja Tionghoa, secara khusus di Sumatera ini, mereka sudah membentuk satu tim peduli yang bernama Satgas COVID-19 Samaria. Jadi bagi jemaat yang terpapar COVID tidak usah panik dan tidak usah takut. Bila Anda membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan mengenai tempat-tempat isoman, rumah sakit rujukan, lalu mobil ambulans, dokter-dokter yang bisa kita konsultasi, dan tabung oksigen, obat-obatan serta vitamin-vitamin, dan juga bahkan proses kremasi dan pengebumian, Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Saya akan langsung menghubungi mereka dengan berusaha untuk menolong dan menyelamatkan saudara-saudari sekalian. Jadi sekali lagi, jika kita terpapar, jangan panik, tetapi marilah kita terus berdoa. Kami terus menghimbau kepada kita untuk mengikuti persekutuan doa gereja kita yang diadakan setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui Google Meet. Jadi kita sudah 3 minggu ini menggunakan Google Meet dan hasilnya lebih kurang ada 20 orang yang mengikutinya. Tetapi saya terus menghimbau kepada jemaat semuanya untuk mengambil waktu dalam hal ini. Mari kita bersama-sama berdoa, memuji dan belajar firman Tuhan sehingga kita semakin dikuatkan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Bagi keluarga kita yang memiliki anak-anak kecil dari PG sampai SD, mari kita terus menghimbau mereka mengikuti kegiatan-kegiatan anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Biarlah anak-anak kita dari sejak dini mereka kita bawa ke hadapan Tuhan, dipimpin dan diberkati Tuhan hingga dewasanya. Demikian juga bagi kita yang memiliki anak muda-mudi, mari ingat
mengingatkan mereka untuk mengikuti persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Suhantau Dorsman, sehingga muda-mudi kita akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih mengerti kehendak Tuhan di dalam masa mudanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona ini dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya dan selalu memakai masker dimanapun kita berada, terlebih di luar rumah, dan juga dimanapun kita berada, marilah kita sering dan rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi dan berprotein, dan tentu di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita mengambil waktu untuk olahraga. Dan untuk sementara mari kita tetap menahan diri dan bersabar untuk tidak terlalu sering berada di tempat keramaian. Dan bagi kita yang sering berbelanja, saya selalu ingatkan jangan lupa memakai sarung tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan tubuh kita, maka secara tidak langsung kita menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.